Wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu berupa nikmat iman dan Islam, kemudian hidayah, taufik, lalu kemudian dimudahkan langkah kaki kita untuk ke masjid, bahkan dalam rangka bermajelis ilmu di malam hari. Ini benar-benar luar biasa pengalaman buat saya. Ini apunten nggih, ini pengalaman pertama saya, jadi saya masih termasuk yang gumun gitu. Ada gitu di Solo niki kajian malam hari seperti ini gitu. Dan tentu sebagai seorang yang beriman, ketika kemudian kita diajak untuk bersama-sama menuju kebaikan, maka bismillah saya menyambut dengan senang hati terkait dengan kegiatan ini. Dan masya Allah gitu kan, saya diberi tugas yang lumayan cukup berat, yaitu menjelaskan tentang akidah. Akidah yaitu tentang keyakinan kepada panjenengan semua, yang harapannya dengan akidah yang lurus maka kita tidak akan mudah tergoda oleh dagangan, oleh tawaran dari sebagian kaum muslimin yang mengikuti aliran-aliran tertentu, yang mana nanti akhirnya sebagian ustadz bekerja keras juga untuk menjelaskan. Jadi ada sebagian kaum muslimin yang ikut misalnya komunis, akhirnya ada ustadz-ustadz yang bekerja keras menjelaskan komunis itu apa. Ada sebagian kaum muslimin yang mengikuti misal Syiah Rafidhah gitu. Nanti ada sebagian ustadz yang kerja keras menjelaskan Syiah itu apa. Maka apa yang dilakukan ustadz-ustadz dalam rangka menjelaskan kesesatan komunis, Syiah, kemudian berapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu mungkin saya hadir di sini, kemudian kajian setelahnya itu Ustaz Tengku Azhar itu menjelaskan tentang ISIS itu kan. Nah, itu fenomena, memang banyak aliran-aliran atau kelompok-kelompok yang sesat gitu kan. Nah, maka fondasinya adalah akidah. Ketika kita belajar akidah yang benar, yang sahihah, maka insya Allah kita gak akan gampang untuk tergoda membeli bahkan ngicipi dagangan mereka. Sama kayak kita dari kecil ditanamkan oleh orang tua kita, kalau daging babi itu haram, kalau khamr itu haram, maka ketika itu benar-benar tertanam dalam hati sanubari yang paling dalam, maka ketika kita pun gak sanggup beli daging sapi karena mahal, maka kita pun juga gak akan tergoda untuk beli daging babi. Nah, itulah pentingnya akidah. Dan karena ini materi yang berat, maka saya juga gak beranilah mengambil sembarangan sumber, karena kalau sampai nanti salah, itu pun nanti saya juga harus mempertanggungjawabkan. Makanya Nabi SAW mengingatkan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang kemudian berdusta atas namaku, khususon, ini berlaku umum sebenarnya, tapi lebih parah lagi kalau urusan akidah gitu, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Artinya hadis ini menjadi pegangan khususnya buat saya. Kalau menyampaikan harus hati-hati, karena ini bukan soal sekarang saja, tapi ini soal nanti juga. Ini bukan soal menyampaikan saja, tapi soal mempertanggungjawabkan juga. Ini bukan soal mengajar saja, tapi soal bagaimana kemudian membangun kaum muslimin yang berakidah yang sahihah. Oleh karena itu maka kalau di dunia kampus itu ada namanya RPS, rencana pembelajaran semester ya gitu. Saya juga punya rencana pembelajaran, tapi S-nya itu bukan semester, tapi seumur hidup.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya kumpulkan beberapa kitab akidah, kemudian alhamdulillah biidznillah saya sampaikan di beberapa masjid. Maka saya sampaikan sedikit. Yang pertama yaitu akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini saya sampaikan di masjid ini yang digawangi oleh Ustadz Siddiq gitu kan, tiap hari Ahad, tiap bulan pada Ahad pertama masih berjalan. Nah kemudian setelahnya, jadi ini dari generasi ke generasi gitu. Nah itu beliau hidup di 96 sampai 161 Hijriah. Kemudian setelahnya saya sampaikan kitab akidah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau hidup di tahun 164 sampai 241 Hijriah. Ini saya sampaikan di Masjid At-Taubah di Pes gitu. Nah, kemudian ini yang malam ini saya mau sampaikan di sini, dan saya berusaha keras agar nanti kan saya dapat jatah 3 kali ini dalam Ramadan ini gitu kan, karena pekan yang terakhirnya saya tidak bisa bentrok dengan jadwal masjid lain, maka saya berusaha untuk bisa menyampaikan yaitu akidah Imam Al-Muzani. Ini beliau adalah murid dari Imam Syafi'i, murid kesayangan Imam Syafi'i. Jadi hampir bisa dipastikan yang dipahami muridnya ini sama dengan gurunya gitu kan. Maka ini yang nanti akan kita bahas. Nah sebelum kita masuk ke situ, kita pembukaan dulu, kita sejarah dulu sedikit. Nabi SAW lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah, dan beliau SAW meninggal tahun 11 Hijriah tanggal 2 Rabiul Awal. Nah selama perjalanan beliau hidup, beliau tidak pernah menemukan gitu kan, atau tidak pernah terjadi di dalam masa beliau itu aliran sesat, tidak ada. Yang ada itu 3 jenis manusia. Jadi zaman beliau itu nggak ada kelompok ini kelompok itu, nggak ada. Yang ada itu manusianya, bibitnya. Yang pertama itu orang-orang munafik, itu sudah ada sejak zaman Nabi. Orang-orang munafik. Orang munafik itu orang yang menyimpan kebencian kepada Islam dalam hati. Jadi nggak kelihatan. Ketika dia ngomong sama temennya atau sama orang-orang yang dicintainya yang satu kelompok dengan mereka, baru ditoke gitu kan. Tapi kalau sama kaum muslimin dia nggak mau mengeluarkan. Nah nanti berkembangnya zaman muncul istilah zindik gitu. Zindik itu orang Islam tapi berani menampakkan kebencian pada Islam. Nah ini zindik, beda ya. Tidak munafik itu jelas untuk disimpan, zindik itu ditoke gitu. Luar biasa. Islam tapi gitu. Nah kemudian yang kedua, orang-orang yang jahil dalam agama. Jadi gak belajar, gak bermajelis, bodoh, neng Islam. Nah kisahnya mereka ini salah satunya yang namanya Dzul Khuwaisirah ini berani langsung kritik Nabi. Jadi Nabi itu bagi ghanimah kepada orang-orang muhajirin yang menolong orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini kan pas hijrah kan nggak bawa apa-apa. Logikanya mereka kan orang nggak punya atau gitu kan. Adapun orang Ansor itu orang yang menetap di Madinah, logikanya mereka punya harta benda. Nah waktu pembagian ghanimah, orang Ansor malah dikasih banyak, orang muhajirin dikasih sedikit. Nah ini orang jahil ini diwakili oleh Dzul Khuwaisirah ini mengatakan i'dil ya Muhammad, berbuat adil lah. Jadi seorang nabi yang paling baik, yang paling ngerti adil, diloke kalau dia nggak adil. Nah, coba bayangkan. Ini masih personal, masih bibit-bibitnya. Nah kemudian kelompok orang yang ketiga yaitu orang yang cinta dunia. Jadi dia berjihad karena harta, berhijrah karena wanita, termasuk ketika dikasih tugas untuk menjadi pemungut zakat dia pun berani korupsi. Udah ada gitu. Zaman Nabi udah ada. Nah kemudian beliau wafat SAW, berganti Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar cuma 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 11 tahun, Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Nah dalam pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
Nah, di situ mulai ada beberapa kelompok suku yang nggak mau bayar zakat. Nah, berarti ini cikal bakal dari orang-orang yang cinta dunia tadi. Juga ada cikal bakal dari orang-orang munafik, nggak mau dia. Nah, kemudian mulai ada peperangan-peperangan yaitu melawan nabi palsu. Berarti orang-orang jahil itu berawal dari kejahilan, kemunafikan, kemudian muncul kepalsuan dalam kenabian. Dan seterusnya banyak konflik yang kemudian diredam oleh beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Termasuk di luar negeri dan di dalam negeri banyak ada masalah, di luar negeri juga ada. Di situ ada penaklukan Persia, juga ada usaha penaklukan Syam tapi belum berhasil. Nah, begitu kemudian masuk di Khalifah Umar bin Khattab, beliau memerintah cuma 10 tahun. Nah, terjadi penaklukan Mesir, penaklukan Syam dan pembebasan Al-Quds. Nah, muncul kelompok sesat di situ, yaitu kelompok yang masih nggak mau bayar zakat dan mereka yang mengaku nabi, masih ada sebagian. Nah, kemudian dibereskan oleh Umar bin Khattab dan qadarullah biidznillah ada orang Yahudi yang masuk Islam, kemudian masuk ke Madinah, padahal Madinah itu harusnya netral dari orang-orang kafir, tapi karena orang ini punya skill dalam membuat alat-alat pertanian dan senjata buat perang gitu kan, maka diberikan tempat di Madinah namanya Abu Lu'lu' al-Majus dan dia mengaku masuk Islam, tapi qadarullah kemudian waktu sholat subuh beliau malah menusuk Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian singkat cerita masuk ke periode Utsman bin Affan, mulai muncul kelompok Syiah. Ini kelompok yang kemudian mendakwakan kalau khalifah itu harusnya bukan kamu tapi Ali gitu kan. Kemudian mulai juga muncul kelompok Khawarij, orang-orang yang kemudian menuntut keadilan kepada Utsman bin Affan, yang kemudian mereka justru juga terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Meninggallah beliau radhiyallahu anhu. Ceritanya kalau diceritakan per khalifah panjang ya, tapi ini singkat-singkat aja. Nah, kemudian masuk di Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, di situ muncul kelompok tadi Khawarij. Di situ kemudian beliau menuntut keadilan atas kematian Utsman bin Affan dan mereka punya pemahaman-pemahaman yang sesat. Dan seterusnya sampai periode tabi'in. Nah, di saat periode tabi'in di situ ada Hasan Al-Basri, ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini juga dimasukkan di dalam sahabat Nabi SAW gitu kan, karena bertemu dengan Nabi. Di situ ada Sa'id bin Al-Musayyib gitu. Nah, pada masa ini mulai muncul kelompok Qadariyah, orang-orang yang sesat masalah takdir. Kemudian ada orang Murji'ah gitu kan. Nah, nanti kita jelaskan pelan-pelan. Ada orang Jabariyah, ada orang Mu'tazilah. Nama-nama itu dulu. Nama itu sekarang nggak ada. Jadi nggak ada orang bikin yayasan Mu'tazilah, itu nggak ada. Tapi dogmanya atau keyakinannya atau pendapatnya dipakai oleh sebagian kelompok di Indonesia bahkan gitu kan. Maka pentingnya belajar akidah. Jadi termasuk nama Qadariyah ya nggak ada. SDIT Qadariyah itu nggak ada. Pondok pesantren Murji'ah itu nggak ada. Ya ora payu gitu kan. Tapi begitu masuk ngobrol, sebelah kene toh ternyata ketahuan gitu kan. Nah, maka pentingnya belajar sekali lagi. Nah, kemudian masuklah di periode tabi'in. Jadi sejak zaman Nabi, kemudian Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, ini akidah itu aman. Mereka-mereka yang mempunyai akidah kuat itu masih ada. Dan qadarullah belum terbukukan kitab akidah itu. Nah, baru pas masuk tabi'in itu terbukukan. Dimulai dengan Sufyan Ats-Tsauri. Ini sependek pengetahuan saya gitu. Artinya kalau nanti panjenengan ada yang menemukan buku akidah yang lebih tua dari bukunya Sufyan Ats-Tsauri, maka ya mohon izin kalau boleh saya juga minta filenya atau apalah gitu kan. Nah, jadi Sufyan Ats-Tsauri ini saya ajarkan di sini hari Ahad tiap awal bulan. Nah, saya tanya ke Pak Embong, katanya bulan puasa nggak libur. Luar biasa memang masjid ini. Nah, kemudian pada masa tabi'in di situ juga ada Abu Hanifah. Abu Hanifah ini lebih condong menulis kitab-kitab fikih. Ya, yang saya tahu, mudah-mudahan saya nggak salah, belum ada kitab akidah dari Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik bin Anas juga sama, kitab Al-Muwatta. Walaupun kalau kita bedah isinya kadang juga nyinggung-nyinggung akidah, tapi kitab akidah secara khusus ini loh nggak ada.
Nah, baru Imam Syafi'i ini juga belum ada, kemudian Imam Ahmad ini ada. Karena Imam Ahmad pernah hidup di 3 generasi kepemimpinan yang punya keyakinan Mu'tazilah bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Lah kuwi apa nanti kita jelaskan. Beliau bertahan untuk tidak mengatakan Quran itu makhluk. Baru kemudian beliau nulis kitab namanya Ushulus Sunnah. Ya, ini yang saya sampaikan atau saya ajarkan di masjid atau di PES setiap hari Selasa. Nah, kemudian Imam Syafi'i ini punya murid namanya Imam Al-Muzani, yang inilah yang akan kita bahas. Itu ya. Jadi kitab-kitab akidah ini banyak, tapi yang menarik adalah ketika kita cermati urutannya itu berkesinambungan dan isinya sama, kecuali pada periode-periode tertentu ada bobot berat pada kasus-kasus ketika muncul kelompok-kelompok tertentu. Jadi ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri itu isinya sama dengan akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Cuman di situ kelompok sesatnya apalah, di situ yang kemudian mulai berat dibahas. Imam Sufyan Ats-Tsauri di situ sudah mengatakan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Nanti di Imam Ahmad itu sama juga. Jadi pada poin-poin yang sama itu dari awal sampai terakhir yang masih hidup itu sama. Jadi saya kumpulkan 16 kitab, Pak. Dan alhamdulillah baru saya bahas 3. Walaupun sebenarnya ada kitab lain yang kayak Tohawiyah ini pernah saya bahas, tapi udah berapa tahun yang silam. Kemudian kalau Masjid Taqwa At-Taqwa Al-Islam Solo, SMA Al-Islam itu kalau nggak salah itu Ustaz Manaf itu membahas akidah wasatiyah Ibnu Taimiyah. Itu sebenarnya kalau dicari benang merahnya sama gitu. Jadi enaknya belajar kitab akidah yang benar itu dengan nggak akan pusing. Tapi nek kita belajar akidah dari sumber-sumber yang aneh-aneh, umat kita serius. Maka saya kumpulkan di situ Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Imam Al-Muzani, Imam Humaid, Imam Harb, Imam Roziani, Abu Bakar ibni Abi Dawud, ini putra dari Abu Dawud, penulis kitab Sunan Abu Dawud. Kemudian akidah Tohawiyah dari Imam Ja'far At-Tahawi, kemudian akidah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan seterusnya sampai yang masih hidup juga ada. Jadi nanti kita berusaha untuk Ramadan ini menyelesaikan yang Imam Al-Muzani itu adalah murid dari Imam Syafi'i. Jadi imam 4 dalam madhab fikih itu yang nulis kitab akidah cuma imam yang terakhir, Imam Ahmad. Tapi imam yang ketiga, Imam Syafi'i punya murid Imam Al-Muzani lah, ini juga nulis. Tapi Imam Syafi'inya enggak, gitu gitu. Jadi dan Imam Al-Muzani ini murid kesayangan Imam Syafi'i. Jadi bisa diambil kesimpulan nek akidah muridnya ini insya Allah sama dengan gurunya. Ini pembukaan saya terkait dengan pelajaran akidah kita, agar kemudian kita paham pentingnya kita belajar akidah menggunakan sumber atau kitab yang benar. Jangan sampai kemudian kita belajar akidah yang aneh-aneh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ya kitab akidah Imam Al-Muzani. Kalau kitab akidahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri nggak ada judulnya. Itu cuma datang seorang teman atau seorang murid bertanya, tuliskan aku sebuah tulisan yang kalau kau tulis atau kau diktekan tak tulis, itu tak pegang sampai mati, aku nggak akan tersesat. Nah, ditulis. Jadi cuma sebuah tulisan, nggak ada nama kitabnya. Nah, adapun kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu namanya Ushulus Sunnah. Nah, sekarang kitabnya Imam Al-Muzani namanya Syarhus Sunnah. Kita kenalan dulu sama Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani namanya adalah Muzainah bin Ad bin Tobikhoh bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nama aslinya adalah Muzainah. Nama asli dari Muzainah adalah Amr. Nah, dia pakai nama ibunya yaitu Muzainah binti Kalab bin Wabroh. Jadi ada kadang tuh ada nama itu bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian guru beliau yang paling terkenal menika tadi Imam Asy-Syafi'i, itu guru beliau yang paling terkenal. Kemudian beliau punya murid, muridnya banyak. Muridnya yang paling terkenal niku adalah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah. Ini penulis kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Masih banyak muridnya. Saya agak cepat-cepatin aja. Jadi ceritanya ini saya begitu dikasih amanah di sini, saya kumpulkan itu materi
akidah Imam Al-Muzani, terus saya taruh biar gampang kan, saya nggak perlu bagi kitabnya, saya bawa handphone atau bawa gadget gitu kan. Nanti kalau Pak Embong minta filenya tinggal tak forward gitu, saya taruh di PowerPoint gitu. Itu jadi 997 slide gitu. Terus tak pikir ini ketemu ping telu gitu, pertemuan 300 slide kayaknya nggak mungkin gitu loh. Akhirnya saya coba kompres lagi, ketemunya itu 497 gitu. 497 dibagi 3 itu berarti ketemunya itu kan sekitar 150 slide per pertemuan Pak. Jadi jenengan siap-siap mabuk gitu. Boten. Pokoknya ini sak tekane gitu kan, sak tekane, sak enjoy ini. Jenengan kalau nanti ada pertanyaan langsung tanya aja, nggak apa-apa. Nih, ini sudah tak potong setengahnya gitu kan. Saya berharap kita berpisah, nggak ketemu lagi, misal entah karena misal nggak ketemu masih hidup atau saya udah mati atau dengan yang situ, paling nggak kita Pak Al-Muzani sudah pernah dengan dengar gitu kan. Ngoten ya. Atau jangan-jangan udah ada yang khatam gitu. Ada yang udah khatam. Dereng ya. Nah, alhamdulillah kalau gitu. Nah, maka di sini Imam Syafi'i mengatakan Al-Muzani adalah penolong madhabku. Jadi dipuji sama gurunya. Nek dipuji karena gurunya berarti ini murid yang baik toh. Tapi nek gurunya murid kurang ajar, berarti kan ini murid racet toh gitu kan. Nah, maka ini sudah dikatakan. Kemudian Imam Ad-Dhahabi juga memuji Al-Muzani adalah al-alamah, yaitu orang yang faqih dalam agama. Dan seterusnya pujiannya banyak. Dan beliau meninggal di usia 89 tahun. Jadi barokah umurnya. Karena Nabi mengatakan umur kita tuh 60 sampai 70, sedikit yang lewat itu. Beliau kok termasuk yang sedikit dan meninggalkan karya yang fenomenal. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ulama itu kalau kita mesti dimulai dengan itu. Asamnallahu wa iyyakum bittaqwa wa wafaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Beliau mendoakan kita dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga Allah menjaga kita dengan takwa. Menjaga kita dengan takwa. Itu doa Imam Al-Muzani buat mereka yang baca kitabnya, dan memberikan taufik kepada kita untuk berjalan di atas petunjuk. Jadi beliau berusaha mengatakan bismillah yo maca kitab iki muga-muga dadi wong takwa entuk petunjuk. Petunjuk napa? Akidah yang lurus. Karena ibarat rumah, jenengan mau bangun rumah, itu pertama kali yang mau dibangun pasti pondasinya. Jenengan salah hitung, salah komposisi, rumah jenengan buru-buru lantai 2 ke atas, 1 lantai pun kalau pondasinya salah ya tetap rubuh gitu kan. Maka beliau memulai dengan bismillah. Yang dimaksud bismillah di sini oleh para ulama dijelaskan bahwasannya bismillah adalah aku memulai dengan meminta pertolongan, meminta petunjuk dan meminta keberkahan dari Allah. Makanya nanti di bab setan, kalau kita ngomongkan setan itu makannya itu makanan kita salah satunya. Yang kita makan, yang kita minum kapan? Kalau enggak kita ucapkan bismillah. Begitu kita ucapkan bismillah, daerah situ mangan. Bahkan ketika kemudian kita lupa makan, terus di tengah makan kita ucap bismillah, setan itu jadi melu makan. Begitu kita ucap bismillah di tengah jalan, di tengah makan kita, bukan makan sambil jalan boten, tapi maksudnya sepiring entek entuk setengah ngoten lho. Nah, terus dengan kemutan nek urung bismillah, lah setan sing melu mangan itu langsung dilepeh. Ini menunjukkan pentingnya gitu. Urusan makan aja kita suruh bismillah, apalagi urusan akidah, makanya ditulis dengan bismillah. Nah, kemudian kita didoakan tadi, semoga kita mendapat petunjuk dan jalan yang lurus. Kenapa kita perlu doa? Karena Allah sendiri yang menegaskan bahwasanya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Petunjuk itu enggak bisa loh kita bagi-bagi. Tapi petunjuk itu kita minta dari Allah. Lah caranya minta dongo. Makanya setiap hari 17 kali kita mengatakan apa? Ihdina siratal mustaqim. Itu perlu jenengan hayati bahwasannya yang namanya hati itu terbolak-balik. Iso abang iso ijo. Ini bukan soal partai, bukan. Iso abang iso ijo itu maksudnya iso dadi wong apik, iso dadi wong elek gitu kan. Berarti nek abang elek ijo apik nggih boten juga gitu. Itu cuma pengibaratan, mungkin putih ireng gitu kan, monggo lah gitu kan.
Tapi poinnya adalah hati itu terbolak-balik. Bahkan mungkin jenengan ketemu teman atau tetangga, esok Islam sore ini jadi Kristen, kan ada kayak gitu. Nah, maka ini yang perlu jenengan pahami, pentingnya minta hidayah. Nah, hidayah itu ada dua, dijelaskan di sini oleh Ustadz Marwan gitu kan, putranya Pak Sidik. Hidayah yang pertama itu hidayah taufik, panjenengan jadi orang Islam itu hidayah taufik. Nah, yang kedua ini loh yang jarang orang mau, hidayah irsyad. Mendapatkan hidayah tapi di atas ilmu, itu eneng di majelis ilmu gitu loh. Satu ketika saya pernah ada acara mau ngisi satu kajian di satu masjid. Nah, saya panas dalam. Saya biasa kalau panas dalam minum air jeruk sembuh gitu. Ini nek saya, nek jenengan ya mungkin beten gitu. Nah, sebelum masjid itu ada Indomaret. Di Indomaret itu ada anak-anak pang nih kok, sing pokoknya ting celoneh, ting kerawil, ting pokoknya kabeh kupingnya dicuenteli kawat-kawat pager jandal mriku gitu kan, dibuang dari awak-awak ini. Nah, begitu kemudian saya beli gitu kan, saya lihat orang-orang yang keluar itu kan dia ngemis jalur. Saya udah batin, ini di Lukas aku nek ya dijalui gitu kan. Ya, maka saya begitu keluar saya bilang, "Mas, nek gelem aku isine masjid kono kae lho Mas. Yo melu. Engko ning kono mesti enek snack iki. Engko ning kono lak jenengan dikek snack gitu kan. Terus wudu, salat, nah rono pengajian. Engko barang pengajian tak edit ta. Kira-kira mau apa enggak? Mau apa enggak, Pak? Nah. Enggak mau, Pak. Enggak mau. Dan parahnya nopo? Barampung pengajian saya lewat mriki enek. Terus saya pindah masjid, jadi tadi itu ning sisih kidul, pindah masjid sisih lor. Nanti pulangnya ya lewat Indomaret itu lagi barisan itu sekitar jam. Yo cek ning kono meneh gitu kan. Berarti kan yo ngopo niku? Ning kono yo rong adus ya. Mungkin yo ora salat gitu kan, masyaallah gitu kan. Itu loh, makanya orang udah dikasih taufik, udah dipilih jadi wong Islam, KTP-nya Islam gitu kan, tapi nggak paham Islam itu apa. Maka pentingnya majelis ilmu gini, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memulai amma ba'du fa inna aslahakallah saat sa'altani an audihalaka minas sunnah. Jadi ceritanya ini ada orang nanya juga gitu. Ya Syekh, ya Imam, akidah sebenarnya pripun? Nah, mungkin ada yang nanya, "Lah kok enggak belajar kitab Imam Ahmad atau enggak belajar kitab Imam Sufyan Ats-Tsauri? Zaman dulu enggak kayak sekarang, Pak." Sekarang jadi kan akses informasi garek nganggo HP dilebokke akidah nopo medal. Zaman biyen niku nek mau ketemu bahkan satu hadis itu didapatkan harus jalan sampai luar negeri, ngentekke duit banyak. Nah, baru kemudian dapat satu hadis pindah lagi. Makanya akidah Imam Bukhari ini luar biasa. Beliau menulis, "Ini saya dapatkan dari 1000 guru lebih dan mereka berkata yang sama dalam hal 1, 2, 3, 4, 5." Coba 1000 guru gitu. Dan jenengan nggak perlu muter-muter cukup ten mriki ya untuk kitab alhamdulillah dibahas meneh gitu kan. Nah, maka ini juga sama, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Sesungguhnya Anda telah meminta kepadaku untuk menjelaskan tentang as-sunnah. Jadi kalau Imam Ahmad menamakan kitabnya Ushulus Sunnah, Imam Al-Muzani menamakan Syarhus Sunnah gitu. Nah, ditanya tentang sunnah dengan penjelasan yang membuat jiwa Anda bisa bersabar dalam nopo berpegang teguh dalam berakidah, dan dengan penjelasan tersebut bisa menolak ucapan-ucapan yang mengandung subhat dan penyimpangan dari orang-orang sesat. Nah, ini pengantar saya tadi. Jadi akidah yang lurus akan membuat jenengan ora gampang kepencut. Nah, ora gampang kepengin melu macem-macem. Contoh gampang, Pak. Ramadan, awal Ramadan itu kalau di Indonesia umumnya lah, kalau nggak ikut pemerintah Muhammadiyah kan gitu. Ini udah bener selisihnya kan 1 hari gitu kan. Terus tiba-tiba di Gunung Kidul sana ada mbah tua yang ngomong kalau sudah nelpon Allah, bertanya di hari Selasa Ramadan kapan, kata Allah menurut dia lewat telepon itu Ramadannya dino Rebo gitu. Maka yang awalnya hilafiyah fikhiyah, ketika kemudian ini salah kadoan, maka ini bisa masuk level manhajiyah bahkan akidah. Nah, mulai dia ngomong nelpon Allah itu udah akidah. Ini orang kalau nggak belajar akidah yang benar bingung, wah berarti sakti baik, langsung gitu jawabannya.
Padahal kalau kita belajar akidah, Allah itu hanya ngomong dengan para nabi itu, setahu saya, ya, mudah-mudahan saya nggak salah, itu cuma 2. Kepada Nabi Musa alaihissalam ketika naik ke Bukit Tur, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW ketika naik ke Sidratul Muntaha. Sisanya para nabi nggak diajak ngobrol. Bahkan soal yang goib yang nggak kelihatan, Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Allah itu maha tahu yang goib, dan yang goib itu nggak dibuka biar kepada semua nabi, dipilih nabi yang diridhoi. Lah mbae sing teng Gunung Kidul nabi udu gitu kan. Ngomong udah telepon Allah. Maka saya katakan kalau panjenengan nyun saya ikut kelompok-kelompok kayak gitu, mangedah. Karena bukan jenengan akan selamat, tapi jenengan akan celaka. Gitu loh. Bahkan ini cuma urusan poso Mas. Justru niku ketika urusan fikih aja beliau kemudian gak hati-hati sampai ditambah-tambah poin-poin yang masuk di level akidah, maka tanpa sadar jenengan akan mengikuti hal-hal yang kemudian lebih parah dari itu. Ya, maka di sini beliau sudah menegaskan, tak jelas ben kamu nanti nek jawab hal-hal sing rancu, kamu bisa paham dan clear tanpa keraguan. Gitu. Maka aku akan menjelaskan metode yang jelas, terang benderang dengan sepenuh jiwa, sampai dikatakan di sini wa iyyaka fihi nushon, dan semoga ini juga menjadi nasihat untukku juga. Jadi Imam Ghazali juga berpikir, jojo nek ora tak tulis ngene kok gak aku ora kaya akidah sing bener, makanya perlu tak tulis gitu kan. Nah, terus sunnah niku nopo? Tadi kan dikatakan tentang as-sunnah. Yang pertama, sunnah niku petunjuk Nabi, umum maknanya. Kemudian yang kedua, sunnah niku lawan kata dari bid'ah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, sunnah niku berarti nek yang dianjurkan atau mustahab. Artinya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan itu enggak berdosa. Itu kalau dalam konteks fikih. Nah, yang keempat, ini yang dimaksud oleh Imam Al-Muzani, as-sunnah niku akidah. Jadi as-sunnah niku agama, as-sunnah niku akidah. Artinya kalau kemudian kita berpegang pada as-sunnah, maka berarti kita berakidah yang benar itu. Nah, maka kita lanjut. Beliau kemudian memulai tulisan dengan mengatakan setelah bismillah tadi, bada'tu bihamdillahi dzirrusdi wat tasdid. Aku memulai dengan memuji kepada Allah yang menunjukkan jalan yang hak dan benar. Jadi beliau berusaha untuk meminta pertolongan kepada Allah, jangan sampai tulisannya ini salah gitu kan. Kemudian alhamdulillahi ahaqqu man dzukira wa aula man sukira wa alaihi usni, dan segala puji yang bagi Allah yang pantas untuk disebut dan pantas untuk disyukuri dan pantas untuk disanjung. Nah, beliau mengatakan dalam tulisan ini saya akan menyanjung Allah, dan beliau mengatakan apa? Al-Wahidus Somad. Allah itu Al-Wahid As-Somad, laisa lahu sahibah. Allah itu adalah Al-Wahid yang Maha Esa, As-Somad tempat bergantung, dan Allah enggak butuh teman, wala waladun, dan Allah enggak butuh anak, anit masil, yang kemudian Allah juga tidak perlu permisalan, fala sabihalahu, enggak ada yang menyerupainya, wala adila, dan tidak ada yang semisal dengan Allah, al-basir yang maha melihat, al-alim, al-khabir, al-mani, ar-rafi. Beliau Allah yang mencegah hal-hal yang buruk dan maha tinggi dalam kedudukannya. Nah, ini masalah Asmaul Husna, beliau mulai dari situ. Itu nanti kalau dalam kitab tauhid namanya tauhid asma wa sifat. Nah, terkait nama-nama Allah, maka di situ beliau menjelaskan beberapa nama-nama Allah, yaitu tadi yang pertama yaitu, bentar, ini sambil rodok nyari karena 400 halaman. Yang pertama di situ dikatakan Al-Wahid, yaitu Allah yang Esa. Nah, nanti ada juga Al-Ahad. Bedanya Al-Wahid dan Ahad, kalau Wahid itu tidak ada yang lain dan tidak bisa menambah yang lain. Jadi Esa, tunggal, nggak ada yang semisal. Tapi kalau kemudian Ahad, maka tidak ada yang bisa nemeni Allah. Jadi Allah nggak butuh teman siapapun, sendirian cukup gitu. Single, sendirian, nggak butuh pasangan, nggak butuh anak, nggak butuh kolega, nggak butuh dekengan gitu kan. Maka itu bedanya Al-Wahid sama Al-Ahad. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang As-Somad, dikatakan oleh Ikrimah
dari Ibnu Abbas bahwasanya as-samad alladzi yasmudu al-khalaiq ilaihi min hawa ijihim wa masailihim, yaitu seluruh makhluk bersandar kepada Allah dalam segala kebutuhan dan permasalahannya. Jadi as-samad itu kita menyandarkan semuanya kepada Allah. Kita butuh pertolongan kepada Allah, butuh rizki kepada Allah. Ini tauhid. Artinya kalau kita ngaku hamba Allah, lagi dodolan bakso boleh pesugihan, nah, maka cacat di sini. Kita ngaku hamba Allah, gitu kan. Nyun sewu, punya putri nggak nikah kemudian nyari pelet, nah, masya Allah ini pelanggaran lagi ya. Ini baru as-samad. Nah, kemudian as-sami, di sini dikatakan as-sami, wa kana Allahu sami'an basira. As-sami adalah Allah yang maha mendengar, bahkan mendengarnya itu sampai urusan yang tidak ada suaranya pun, di batin pun Allah juga mendengar. Nanti yang lebih dalam dari itu adalah al-khabir dan seterusnya. Kemudian al-basir, Allah maha melihat atas apa semua yang dilakukan oleh hambanya, bahkan di kegelapan malam pun Allah juga tahu, gitu kan. Kemudian kita masuk di matan yang pertama. Jadi matannya itu ada 20, Pak. Nah, di sini dikatakan alin ala arsihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Bahwasanya Allah itu maha tinggi di arsnya. Ini akidah. Allah di mana? Sebagian kaum muslim mengatakan di mana-mana. Pas ditanya madhabmu apa? Syafi'iyah tuh. Muridnya Imam Syafi'i kesayangan pun mengatakan bahwasanya Allah itu ada di arsnya, bukan di mana-mana. Bahkan ada sebagian orang kaum muslimin juga yang kemudian berkeyakinan manunggalin kaulo Gusti, Allah itu ada di dalam hatiku bersemayam gitu. Dadi siji karo aku. Enggak bisa gitu kan. Saya pernah lihat video itu ada yang mengatakan Allah itu di arasnya, di langit. Kalau ke bumi itu jadi Nabi Muhammad. Nah, itu juga enggak pas juga gitu. Maka Imam Al-Muzani mengatakan alin ala arsihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Allah ada di sana, di arsnya, dan Allah dekat dengan hambanya dengan ilmunya. Artinya Allah itu as-sami, al-basir, al-khabir, maha tahu. Dan para ulama dari dulu sampai sekarang bahkan sampai hari kiamat bersepakat tentang itu. Jadi Allah nggak di mana-mana, di sana gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan ahata ilmuhu bil umur wa anfada fi khalqihi sabiqal maqdur. Bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, kemudian Allah mewujudkan dalam penciptaannya sesuai dengan yang ditakdirkan sebelumnya. Jadi ketika makhluk itu diciptakan, Allah udah tahu nanti gimana jalannya. Contoh, misal Allah udah tahu kapan kiamat terjadi. Maka ketika kapan kiamat terjadi, ya pasti terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Allah tahu. Maka di sini dikatakan Allah memiliki ilmu atas semua ciptaan itu. Bahkan dikatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Bahkan Allah itu mengetahui pandangan mata khianat. Orang delok iki ketoke batin apa Allah tahu gitu kan. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan dalam hati itu Allah tahu. Maka di dalam Al-Quran terkait perasaan orang-orang kafir, Allah mengatakan wa ma tukhfis suduruhum akbar. Ketoke di depan kamu mesam-mesem, tapi hati-hati loh, di dalam hati mereka menyimpan kebencian yang besar gitu kan. Kemudian matan berikutnya beliau mengatakan la yamlikuna li anfusihim minat ta'ah naf'an wa la yajiduna ila sarfil maksiyah anha daf'an khalaqal khalq bimasiatihi an ghairi hajatin kanat bih. Bahwasanya makhluk tidak mempunyai kekuasaan untuk mendapatkan manfaat dan berbuat ketaatan, juga tidak mampu menolak hal-hal yang bisa memalingkannya dari maksiat. Artinya kita jadi baik dan jadi buruk itu juga tahta masyiatillah. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya ketika Allah beristiwa, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa wa ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Bahwasanya Allah itu di atas arsy-Nya beliau beristiwa, maka semua yang ada di langit itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah juga dekat walaupun ada di sana dalam firman-Nya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku, maka katakan aku itu dekat. Kemudian terkait dengan baik dan buruk kita itu di tangan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman wa iyyam saskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu.
Kalau Allah kemudian ingin menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Allah. Wa ayyudrika bi khairin fala radda li fadlih. Dan siapa yang ingin menyingkirkan itu, maka juga enggak ada yang bisa menyingkirkan. Yusibu bihi may yasa min ibadi, maka semua itu ditimpakan kepada yang Allah kehendaki, wa huwal ghafurur rahim. Jadi baik buruk kita, musibah atau selamat, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim harus paham itu. Sehingga termasuk hidayah juga sama. Wa idza aradallahu biqaumin su' falamarra lahu wa ma lahum min dunihi miwal. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka enggak ada yang dapat menolaknya. Nah, kita masuk ke pasal yang ketiga, udah halaman 131, Pak. Cepat, Pak. Beriman kepada malaikat. Imam Al-Muzani mengatakan khalaqal khalq bimasyiatih an ghairi hajah kanat bihi fa khalaqal malaikah jami'an. Bahwasanya Allah menciptakan makhluk itu bukan karena butuh sama makhluknya, tapi Allah menciptakan malaikat seluruhnya untuk taat kepadanya. Termasuk kita. Allah menciptakan kita bukan karena Allah pengen disembah, nanti kalau kemudian kita nggak menyembah Allah berkurang kekuasaannya, boten gitu. Justru kita yang butuh sama Allah gitu kan. Nah, maka di sini juga dikatakan dan Allah menjadikan tabiat malaikat itu beribadah kepadanya. Jadi bukan karena Allah pengen diibadahi, bukan, tapi karena makhluk ini yang harusnya mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan juga dan di antara malaikat itu ada yang diberi tugas, yaitu apa? Biqudratihi lil arsi hamilun, yaitu mengangkat ars Allah gitu kan. Kemudian wa ta'ifatun minhum haula arsi, dan ada yang mengelilingi ars itu dikasih tugas. Apa itu? Yusabbihun, mereka bertasbih. Kemudian wa akharuna bihamdih yuqaddisun, dan sebagiannya bertahmid. Kemudian wastofa minhum rusulan ila rusuli, dan ada yang diutus kepada para rasul, wa ba'dum mudabbiruna li amrih, dan sebagian yang lain dikasih urusan yang lain gitu kan. Maka hikmah dari penciptaan malaikat, makhluk Allah dan juga malaikat, yang pertama agar makhluk itu mentauhidkan Allah. Jadi Allah ingin melihat makhluk itu beribadah. Makanya di dalam Quran surat Al-Mulk dikatakan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang namanya hidup dan mati Allah yang ciptakan dalam rangka pengen tahu toh, ketika kita sudah diciptakan itu kita termasuk yang mau ibadah apa yang enggak gitu kan. Kemudian yang kedua yaitu agar makhluk mengenal kesempurnaan nama dan sifat Allah. Jadi makhluk-makhluk itu biar tahu kalau Allah itu enggak butuh sama makhluk itu. Nah, kemudian yang ketiga untuk menguji makhluk siapa yang paling baik amalnya. Dalam ayat yang lain dikatakan wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hampir sama bunyinya dengan yang Al-Mulk tadi. Dan seterusnya. Kita masuk ke pasal yang keempat, penciptaan Adam. Nah, dalam penciptaan Adam ini kalau kemudian kita nggak paham, kita nggak masukkan dalam bab akidah, nanti kita belajar di SMA itu diajari nenek moyang manusia adalah monyet, gitu kan, teorinya teori Darwin ya. Nah, ternyata udah dimasukkan oleh Imam Al-Muzani. Makanya kalau putra-putra jenengan yang masih SMA atau kuliah itu belajar ini, insya Allah aman gitu. Tapi kalau enggak gitu, nanti ketemu Pak nenek moyang kita monyet toh, gitu. Malah kalau Pak gitu kan. Nah, Imam Al-Muzani mengatakan apa? Summa khalaqa Adam. Jadi habis menciptakan malaikat, Allah menciptakan Adam biyadihi dengan tangannya, dan kemudian diberikan tempat tinggal di Adam alaihissalam di surganya. Wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu wa nahahu an sajaratin, dan kemudian dikirim ke bumi, tapi sebelumnya Adam itu pernah dilarang untuk mendekati sebuah pohon. Kemudian telah terlaksana ketentuan untuknya bahwasanya dia akhirnya mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Kemudian Allah mengujinya dengan larangan lagi. Kemudian Allah jadikan musuhnya untuk menguasainya, yaitu setan, hingga menyesatkan Adam, dan Allah jadikan perbuatan memakan buah tadi sebagai proses sebab turunnya Adam ke bumi, dan gak ada jalan lain bagi Adam untuk tidak memakannya lagi. Artinya sudah terlanjur dan dia sudah turun ke bumi. Jadi ini matan ini penting, dan ini bagian dari akidah lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki sampai jam pinten? Sampun? Atau nunggu Pak Imam? Oh pun pas ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ini alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 145. Tadi targetnya 150, kurang 5 halaman. Enggak apa-apa. Kita sudah sampai di pasal yang kelima dari 20. Nah, semoga saya berharap seperti yang saya buka tadi, nanti 2 pertemuan lagi kita bisa menyelesaikan kitab Imam Al-Muzani. Intinya kalau kita belajar akidah yang lurus, akidah yang sahihah, insya Allah kita akan ketemu dengan jalan yang benar, dan kita nggak akan mudah tergoda oleh tawaran-tawaran sebagian oknum yang mengatasnamakan kelompok-kelompok tertentu, membawa dagangan tertentu yang pada akhirnya membawa pada jalan bukan kebenaran tapi malah jalan kekeliruan. Maka penting sekali kita menanamkan akidah, sehingga kalau kiranya nanti penyampaian malam hari ini kurang, maka panjenengan bisa melanjutkan di materi-materi akidah yang lain. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungnya nyuwun pangapunten. Betul 57 yang sana udah jam 11. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.